Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kami dari tim pembela ulama dan aktivis, sejumlah advokat, ulama, dan tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan kepada publik, juga kepada rekan-rekan media, bahwa hari ini kita akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan respon terhadap kebijakan yang ditetapkan kepada adik-adik kita muslimah selaku anggota dari tim Paskibakra, ya, tim pengibar bendera pusaka, yang kita ketahui memang mendapatkan perilaku zalim, ya, dari institusi yang seharusnya melaksanakan konstitusi tetapi justru malah melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sampai akhir acara yang berjalan lancar. Yang kedua, salawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah hadir. Saya sebutkan dulu justru di ujung di sana ada Bang Muslim Arbi yang sudah hadir bersama kita. Tapi karena keterbatasan nanti kita bagi-bagi waktu dan tempat. Tentu saja ada Bang Egy Sujana selaku Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Di kiri saya juga ada Bang Edi Mulyadi, wartawan senior. Di sebelah kanan saya ada Bang Aziz Yanuar, tim hukum dari PA2 Persada, ya, dan juga FPI, Front Persaudaraan Islam. Juga ada Bang Ismar Samrudin, juga ada Ustadz Bukhari Muslim, termasuk ada Buya Fikri Bareno, Ustadz Salman, dan yang lainnya begitu. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait mata acara yang akan kita lalui. Tentu yang pertama kami ingin berikan pengantar kenapa kami mengadakan acara. Singkat saja sebelum yang lainnya saya beri pengantar bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala BPIP, Saudara Yudian Wahyudi, alih-alih meminta maaf dan mengakui kesalahannya, tapi menurut hemat kami, Yudian Wahyudi dalam bahasa terminologi komunikasi itu dia menggunakan pendekatan apologi, atau dalam bahasa anak-anak gaul itu dia ngeles gitu, ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak meminta maaf atas kesalahan yang tegas-tegas dilakukan oleh seorang kepala BPIP, yakni melakukan tindakan inkonstitusional. Sebab konstitusi kita telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk bebas beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam hal ini diatur dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dan menggunakan jilbab menutup aurat bagi seorang muslimah dalam keyakinan agama Islam itu bagian dari ibadah. Bagaimana mungkin BPIP justru melarang muslimah untuk beribadah dengan menutup auratnya? Ini jelas tindakan yang inkonstitusional. Dan Yudian Wahyudi saya juga tidak tahu ini agamanya apa ini. Semestinya kalau agama dia Islam, dia paham bahwa kewajiban bagi seorang muslim yang sudah balik itu menutup aurat. Nanti dalil-dalilnya atau ketentuan lebih rinci akan disampaikan oleh ustadz yang lain. Sehingga tindakan dari saudara Yudian Wahyudi itu terlihat jelas ada ya intensi anti-Islam. Islamofobia, tindakan yang masuk kategori sekuler radikal. Dan kita tahu saudara Yudian Wahyudi itu sebelumnya juga sudah banyak ya bermasalah dengan umat Islam. Misalnya ketika dia menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini semestinya tidak layak keluar dari lisan seorang kepala BPIP. Yang ingin saya bantah dari keterangan Yudian Wahyudi adalah yang pertama, Yudian Wahyudi berdalih bahwa pelepasan pencopotan itu hanya pada 2 momentum, selebihnya tetap menggunakan jilbab, yakni momentum pengukuhan dan nanti pada saat upacara 17 Agustus. Sehingga mungkin menurut Yudian Wahyudi dalam 2 agenda tersebut muslimah boleh mengumbar aurat. Saya tegaskan kepada saudara Yudian Wahyudi dan seluruh jajaran BPIP termasuk kepada rejim Jokowi bahwa setiap muslimah yang telah balik itu seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan, dan dalam kehidupan publik dia harus menutupi auratnya menggunakan jilbab. Tidak pilih-pilih hari, seluruh hari.
kecuali dia ada di ruang privat, di kamarnya, di rumahnya, boleh terlihat bagian-bagian auratnya oleh keluarganya. Tapi di ruang publik, apalagi ini acara kenegaraan, ditonton banyak orang, tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan seorang muslimah membuka auratnya. Jadi jangan anggap sepele dua momentum ini. Saudara Yudian Wahyudi jangan menganggap sepele muslimah membuka aurat. Terkecuali ini dilakukan oleh non-muslim, saya tidak akan komentar karena masing-masing agama ada ketentuannya. Lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, alasannya bahwa adik-adik kita itu sudah menyepakati dengan dalih sudah membuat surat pernyataan di atas materai. Ini juga justru mengkonfirmasi ya ada manuver yang sangat jahat dari saudara Yudian Wahyudi untuk melegitimasi kemaksiatan yang dilakukan, penentangan konstitusi yang dia lakukan, berdalih pada dua hal. Pertama, adanya surat pernyataan. Yang kedua, adanya peraturan nomor 35 tahun 2024 yang dibuat sendiri oleh saudara Yudian Wahyudi. Saya meyakini aturan itu tidak pernah dibaca oleh adik-adik kita. Dia hanya disodorkan dengan pernyataan di atas materai. Dan saya yakin pernyataan itu tidak disodorkan dengan menjelaskan peraturan yang dikutip oleh saudara Yudian Wahyudi seolah-olah ini sudah menjadi pilihan muslimah itu sendiri, adik-adik kita ini, untuk membuka aurat, karena seolah-olah dengan menandatangani pernyataan, muslimah itu sudah merelakan untuk membuka aurat karena ketentuan berdasarkan peraturan itu dibolehkan atau itu ketentuannya tidak menggunakan jilbab. Yang saya mungkin tegaskan, saudara Yudian Wahyudi ini nggak paham nih ya, hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan undang-undang tentang peraturan perundang-undangan itu nggak ada ya yang namanya keputusan BPIP itu yang menjadi rujukan norma untuk mengatur masyarakat siapapun. Undang-undang saja dalam penerapannya itu tidak berani bertentangan dengan konstitusi. Saya kasih contoh. Di dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam proses persidangan itu ada uniform, seragam yang harus digunakan oleh hakim, jaksa, juga advokat selaku pembela. Dan uniformnya itu ada toga, ada dasi toga, dan tidak pernah di dalam uniform, di dalam KUHAP itu diatur memakai jilbab atau tidak. Tapi faktanya, apa pernah ada hakim yang menggunakan jilbab diminta menandatangani pernyataan dan melepaskan jilbabnya saat memimpin sidang? Pada faktanya, apakah ada seorang jaksa muslimah yang menggunakan jilbab diminta membuat pernyataan dan kemudian melepaskan jilbabnya saat ikut mendampingi perkara, menuntut suatu perkara di dalam proses persidangan? Seorang advokat yang muslimah ketika mendampingi kliennya di dalam proses persidangan berdasarkan KUHAP, undang-undang, lebih tinggi daripada produk hukumnya si Yudian Wahyudi. Tidak pernah advokat itu diusir oleh hakim hanya karena menggunakan jilbab. Dan tidak pernah disuruh tanda tangan, teken pernyataan macam-macam. Anda berusaha ya menipu publik, tapi Anda tidak bisa menipu nalar orang yang berpikir. Apalagi Anda mau menipu aparat atau institusi penegak hukum termasuk praktisi hukum. Lalu apa hebatnya peraturan Anda dibandingkan KUHAP? KUHAP itu produk karya besar, karya agung anak bangsa. Legislasi resmi undang-undang mengikat publik. Sementara keputusan saudara nomor 35 tahun 2024 itu keputusan yang mohon maaf bisa diabaikan kalau bertentangan dengan konstitusi. Dan jelas ini bertentangan dengan konstitusi gitu loh. Saya tahu saudara ini banyak cacat dengan umat Islam. Makanya di akhir nanti kita tuntutannya bukan mencopot saudara, bahkan membubarkan institusi BPIP yang selama ini justru digunakan untuk memusuhi umat Islam. Sekali lagi, BPIP justru digunakan untuk memusuhi umat Islam. Karena itu pentingnya hari ini kita hadir, maka sudah ada di kanan saya Bang Aziz Januar. Saya minta Bang Aziz untuk bisa menjelaskan lebih jauh. Termasuk apakah benar zaman dulu, zaman Soekarno, zaman sejarah, itu nggak ada yang pakai jilbab, sehingga semua harus ditelanjangi aurat muslimah. Hanya berdalih selembar surat pernyataan dan berdalih satu keputusan hanya dibuat oleh seorang Yudian Wahyudi. Nggak ada keterlibatan DPR karena bukan produk legislasi. Kepada Bang Aziz Januar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad dan juga saudara-saudara guru-guru saya sekalian di tempat ini.
yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Baik, untuk menindaklanjut tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Kozzinuddin perihal mengenai strategi licik ya dari makhluk yang di BPIB itu, makanya saya di sini mencoba refresh lagi. Yang pertama bahwa makhluk ini memang sudah bermasalah. Dari Februari 2018 melarang cadar. Kemudian Februari 2020 mengatakan agama itu adalah musuh besar Pancasila. Ini menurut saya udah bermasalah. Nah, saya setuju tadi di ujungnya memang nanti kita harus ya meminta pada presiden untuk memberhentikan dengan tidak hormat makhluk tersebut dan juga kalau perlu membubarkan kalau memang kontraproduktif dengan bangsa ini, seperti itu. Yang kedua, ujungnya juga Mas, saya minta kalau memang nanti tanggal 17 Agustus ya, masih ada aturan-aturan yang Islamofobia seperti itu, kan kuncinya dua nih tadi. Ketika pengukuhan dan juga ketika acara 17 Agustus nanti upacara. Lebih baik adik-adik pulang dan kembali ke keluarga masing-masing sebagai pahlawan. Pahlawan atas penindasan di 79 tahun Indonesia merdeka. Itu menurut saya. Dan langsung saya sampaikan juga bahwa dari sisi histori sendiri, ya, saya ada dokumentasi nih. Nah, ini ada dokumentasi Pak Soekarno sama Pak Hatta lagi mengibarkan bendera waktu proklamasi. 17 Agustus 1945 Masehi bertepatan dengan 9 Ramadan 1367 Hijriah. Nah, bulan Ramadan nih. Nah, kemudian ada yang pakai hijab nih, jelas dari belakang, luar biasa. Nah, jadi menurut saya kalau ada yang bilang ini untuk keseragaman, ya berarti buta sejarah, ya maklum ya. Karena memang bodoh itu memang buta sejarah, buta apa-apalah begitu kan. Yang saya bingung bisa dapat profesor dari mana gitu kan, itu aja. Nah, ini jelas yang dilakukan ini jelas-jelas pengibaran bendera merah putih saat upacara proklamasi. Justru ada perempuan berkerudung, jadi fakta sejarah. Jadi kalau makhluk-makhluk di BPIP itu melarang kerudung dalam acara resmi, maka mereka jelas tidak paham sejarah dan juga anti syariat Islam. Itu jelas. Yang kedua saya mau sampaikan juga, nah ini nggak jauh dari IKN nih. Ini kalau saya nggak salah di daerah Banjarmasin atau Samarinda. Nah ini ada anak SD luar biasa lagi menghormati bendera. Insya Allah mereka juga akan upacara nanti 17 Agustus. Lihat, di sawah tuh. Mereka tuh, di sawah basah, terendam dan nggak layak. Kalau mau seragam, maka saya minta semua juga begini dong. Atau mereka ditingkatkan juga, semuanya seragam, rapi, bersih. Gitu loh. Kalau seragam tuh yang positif. Jangan seragam tapi hal-hal yang sesuai dengan otak dengkulnya gitu loh. Nah itu yang saya mau sampaikan di poin kedua. Poin ketiga, saya mau garis bawahi betul bahwa keseragaman ini adalah sesuatu yang bagus. Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika. Alasannya kan itu, Bhinneka Tunggal Ika, seragaman. Bhinneka Tunggal itu beda-beda. Pak Jokowi aja setiap upacara 17 Agustus itu seingat saya sudah 7 kali baju daerahnya itu berubah-ubah. Coba BPIB ngomong suruh seragam sama Pak Jokowi, berani nggak? Gitu loh maksud saya. Nah artinya tidak bisa semua itu diseragamkan. Baik itu kalau kita mau supaya kompak misalnya kan, ada yang 3 hal menurut saya tidak bisa diseragamkan. Yang pertama adalah gender. Anda mau seragamkan semua pakai celana tuh. Semuanya potongannya laki-laki. Nggak bisa. Itu Anda melawan hak asasi manusia. Yang ini biar pinter dikit gitu, makhluk-makhluk ini gitu kan. Dan juga para pendukungnya maksud saya. Yang kedua, yang tidak bisa diseragamkan adalah fisiknya. Orang kalau jelek nih misalnya model-model kayak dia suruh seragam semua, yang upacara jelek semua kayak dia. Nggak bisa. Itu namanya melanggar hak asasi manusia juga. Ada yang ganteng, ada yang putih, ada yang cakep, ada yang cantik, ya kan? Ada yang tua, muda. Itu nggak bisa dipaksa untuk seragam semua. Gitu. Mukanya harus sama semua, jelek semua. Nggak bisa. Ntar Anda nggak kepilih tuh. Makhluk BPIP itu nggak kepilih kalau misalnya ganteng semua. Itu ya. Yang kedua. Yang ketiga, nah ini dia yang nggak kalah penting. Yang ketiga adalah akidah atau keyakinannya. Nggak bisa orang disuruh disamakan. Perempuan semuanya nggak pakai hijab semuanya. Gitu kan. Kemudian agama yang lainnya. Misalnya ada keyakinan tertentu yang harus gitu kan. Kemudian disuruh diseragamkan. Nggak bisa juga. Itu namanya melanggar hak asasi manusia gitu loh. Dan harusnya hal tersebut diketahui betul
oleh orang-orang yang mengaku berPancasila dengan baik. Kan BPIP itu singkatan apa, Mas? Badan Pembina Ideologi Pancasila. Pancasila. Nah, Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, dan itu diyakini oleh umat muslim juga. Gitu kan, dan artinya makanya harus dihormati keyakinan yang ada di Indonesia termasuk umat Islam. Jadi itu yang saya sampaikan 3 poin mengenai sejarah historis yang ternyata memang dari dulu perempuan berkerudung ada saat pengibaran bendera. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dari zaman Soekarno. Jadi kalau dia mau ini, dia berarti memang menentang founding father kita. Seperti itu. Yang waktu pengibaran bendera 17 Agustus 1945, ada perempuan berkerudung di situ. Nah, yang kedua memang tidak bisa keseragaman itu semua. Ada keyakinan agama, fisik, dan juga gender yang tidak bisa disamakan. Demikian singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aziz Saudara dari Front Persaudaraan Islam. Selanjutnya Bang Edi Mulyadi, wartawan kita. Silakan Bang. 3 aja. Udah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Teman-teman sekalian yang saya hormati, senior-senior yang saya banggakan, memang seperti kata Bung Ajis tadi, Yudian ini bermasalah, ya. Saya sedikit ulang, ketika dia menjadi rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia melarang mahasiswanya bercadar. Yang dilarang mahasiswinya bercadar, tidak boleh. Kemudian nggak lama setelah dia dilantik jadi kepala BPIP Februari 2020, dia bikin pernyataan yang sangat kontroversial, agama musuh terbesar Pancasila. Selanjutnya dia juga menyatakan, mengusulkan agar Assalamualaikum diganti salam Pancasila. Nah, jadi terlampau banyak. Nah sekarang dia berlindung pada yang tadi disebut oleh Bung Ahmad Hosinuddin, SK Kepala BPIP nomor 35 tadi ya. Nah, sebetulnya dia kan berdalih situ bahwa anak-anak peserta itu sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai 10.000 bersedia mengikuti peraturan. Padahal kalau kita ngomong hierarki tadi, Bung Ahmad mengatakan kalau ngomong peraturan itu ada hierarkinya kan. Yang paling tinggi konon katanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, baru Perpu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, baru Kepres segala macam menteri, baru tuh yang namanya peraturan edaran kayak begitu tuh udah nomor 613 kali saking jauhnya gitu ya. Nah, jadi ternyata peraturan BPI kepala BPP yang dijadikan landasan itu yang tahun 2024 itu merupakan sunatan. Disunat maksud saya begini, dia pada tahun 2022 juga membuat peraturan tentang busana, emblem, tentang apa tampak apa istilahnya, ada juga. Nah itu disebutkan ternyata pada peraturan BPIP tahun 2022 ya, itu ada kelengkapan seragam paskibraka. 1. Setangan leher merah putih. 2. Sarung tangan warna putih. 3. Kaos kaki warna putih. 4. Ciput warna hitam untuk berhijab, putri berhijab. 5. Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar dan sebagainya. Jadi poin nomor 4 itu sengaja dihapus, Pak. Padahal tahun 2022 sudah masih ada ya. Sudah masih ada, dan yang tanda tangan dia juga. Sengaja nih, antinya kelihatan di situ. Nah, di situ maksud saya, dia berkali-kali di dalam media mendalilkan perbuatannya itu dengan peraturan kepala BPP yang ditandatangani itu. Ya kan? Padahal pada 2022 dia masih mencantumkan ciput hitam untuk putri ya yang berhijab. Jadi tidak bisa tidak, saudara sekalian, menurut saya orang ini memang benci Islam. Orang ini anti-Islam. Kalau ditanya agamanya apa, sangat mungkin KTP-nya masih beragama Islam. Agamanya apa? Karena dia pernah menjadi rektor UIN, Universitas Islam Negeri, ya.
Dan kontroversi yang lainnya ketika dia menjadi rektor, dia juga sekaligus menjadi promotor dan apa namanya, dewan penguji ya, disertasi seorang doktor yang di dalamnya memberikan kesimpulan bahwa hubungan seks sesama yang suka sama suka itu sah Atas asas dalih kepemilikan budak atas itu ya. kepemilikan budak. Ya, gitu ya. Sah, bukan haram, bukan zina maksudnya. Ini berbagai kontroversi. Jadi manusia ini, nah ini pertanyaannya nih. Kenapa orang seperti ini bisa duduk mengepalai sebuah badan yang difungsikan sebagai BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? Ya, ideologi Pancasila dibina oleh badan ini loh. Ngerti nggak? Ngeri nggak? Badan yang pemimpinnya adalah orang yang benci Islam. Yang anti-Islam, benci Islam. Saya nggak ingin panjang lebar ngomong soal kenapa sebabnya. Peraturan Kepala BPIP tahun 2022 itu sudah jadi bukti. Di poin 4 tentang seragam, itu ada ciput warna hitam untuk putri berhijab. Dia sendiri mencantumkan gitu loh. Entah dapat bisikan setan iblis dari mana, dia kali ini mencoret yang itu. Nah, dalam sebuah wawancara televisi dia mengatakan bahwa dia duduk di situ direkomendasikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kemudian Megawati itu menjadi ketua badan pengarah. Ya. Dan ini kita mesti protes besar karena ternyata orang-orang seperti ini mendapat gaji gila-gilaan dari APBN, dari uang rakyat kita, ya. Ini ada lampiran peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Indonesia, Pancasila. Disebutkan bahwa jabatan Ketua Dewan Pengarah setiap bulan mendapat 113.548.000. Gajinya, honornya 113.548.000. Oke? Yang kedua, anggota Dewan Pengarah itu bukti bahwa dia itu PKI. Masuk sama-sama di PKI. Mantap. Jokowi itu PKI. ya sebentar lagi. Apa-apa dia Next. Ya nanti sebentar lagi ya Bang ya. Sebentar lagi Bang. Oke ya. Jadi bagaimana uang negara dihambur-hamburkan untuk menggaji orang-orang seperti ini, ya? Kepala BPIP itu gajinya 76,5 juta. Masya Allah. Kerjanya apa aja? Kerjanya apa aja kata Bang Muslim? Kerjanya apa kecuali membuat kegaduhan demi kegaduhan. Kalau saja Undang-Undang nomor 1 tahun 46 pasal 14 15 belum dicabut oleh MK, ini kita bisa kenakan dia karena membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, keonaran. Sayangnya udah dibatalkan Sayangnya MK ya. dibatalkan. Ini tadi saya bisik-bisik sama pengacara Ahmad Kozinuddin, kita bisa penjarain nggak? Nggak ada Bang, gini gitu ya. Jadi orang ini mendapat gaji luar biasa, ya. Dan orang ini ternyata menurut pengakuannya dalam sebuah wawancara televisi swasta itu direkomendasikan oleh Megawati Soekarno Putri. Ya. Jadi menurut saya begini, kita sudah disakiti oleh Jokowi dengan anggaran ugal-ugalannya mempersiapkan HUT RI ke 79 di IKN itu anggarannya 87 miliar. Ya. Kementerian Keuangan juga menyebutkan anggaran HUT RI di istana itu 53 miliar. Jadi lebih banyak nih guys. Ya pasti Bang. Justru saya persoalkan bukan lebih banyaknya. Saya nggak percaya. Nah, karena di Jakarta saja 53 miliar yang nyaris nggak ada apa-apanya. Kegiatannya apa? Maksudnya ya paling bikin tribun, yang bikin apa gitu segala macam perlengkapan. Itu 53 miliar ya lebih Bang, masih Bang. Tapi di IKN sana yang wah gila-gilaan itu persiapannya, belum yang kemarin heboh Alphard segala macam itu masa cuma 83 miliar? Saya nggak percaya. Saya menduga lebih dari itu. Di sini transparansi. Lagi-lagi itu Belum yang dikorup. nanti lagi itu bagian hukum ya. Jadi ini negara memang amburadul dan seperti dikatakan oleh pengantar Bung Ahmad Kozinuddin tadi, Yudian tidak cukup hanya sekadar dicopot, ya. Tapi BPIP juga yang adfaida itu harus dibubarkan. Ini anggaran paling murah, staf khusus aja 36 juta loh. Deputis 51 juta. Belum yang lain-lainnya. Belum operasionalnya, listriknya segala macam. Anggarannya luar biasa dan itu unfaedah semua kecuali menimbulkan kegaduhan. Dan yang paling penting lagi saudara sekalian, di
dirilisnya Persada 212, saya sepakat sekali dikatakan bahwa dengan SK surat edaran kepala BPIP nomor berapa tadi? 35 ya. 35 2024. 2024 itu menunjukkan BPIP sedang mengkampanyekan pertama sekularisme, kedua ateisisasi, dan menunjukkan anti-Islam, benci Islam. Tidak ada alasan karena pada peraturan tahun 2022 yang dibuat sendiri masih ada poin nomor 4 memakai ciput tutup kepala bagi perempuan yang berhijab. Dia coret sendiri, ini tidak bisa tidak menunjukkan bahwa ada kebencian yang luar biasa terhadap Islam. Nah, saya mengajak rakyat Indonesia semuanya, penonton semuanya channel YouTube Perjuangan, kita harus suarakan penolakan yang keras luar biasa. Kita tidak rela uang kita, uang pajak, uang sumber daya alam kita digunakan membiayai lembaga, badan yang isinya pertama bukan cuma tidak Pancasilais seperti kata Kiai Khalil Nafis, ketua PMUI, ya, tidak Pancasilais dan melanggar hak asasi manusia, tapi bahkan digunakan sebagai alat lembaga propaganda menyerang Islam, anti-Islam, bahkan anti Pancasila. Kalau dia berdalih bahwa mereka sudah sukarela tanda tangan sehingga mereka sukarela melepas, itu kan akal-akalan. Beliau bilang tadi apologi, ngeles, ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar sendiri, pasal 29 ayat 1 dan 2 itu menegaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah berdasarkan agama dan keyakinan itu. Buat umat Islam, jilbab itu bagian dari keyakinan dan bagian dari ibadah. Kalau dia harus ditanggalkan hanya karena sebuah peraturan surat edaran seperti itu, Yudian itu, saya rasa gini, saya nggak mau ngancem-ngancem, tapi para pejabat yang bejat seperti ini harus ingat peristiwa Bangladesh bisa saja terjadi di Indonesia. Ya, begitu marahnya rakyat Bangladesh bukan cuma kepada perdana menterinya Sheikh Hasina yang kabur, tapi kepada para hulu balangnya, kepala tentaranya, kepala polisinya digantung di pinggir di bawah jembatan itu penyeberangan. Bahkan artis yang dianggap mendukung pun disikat juga. Hati-hati Yudian, ya. Sebentar lagi kalian selesai dan kita mau lihat kemarahan seperti apa rakyat Indonesia khususnya umat Islam. Saya kira itu dulu sementara. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jadi memang kelakuan Yudian Wahyudi itu bikin bukan hanya rakyat kita semua marah. Bahkan tadi Bang Muslim dari sana sudah marah-marah sama Yudian ini. Maka karena Bang Aziz pamit ada agenda, sekarang saya beri kesempatan Bang Muslim untuk melampiaskan aspirasinya. Karena memang terus terang bukan hanya Bang Muslim Arbi, kita semua juga marah karena agama kita ini hal yang paling sensitif disinggung, disenggol oleh Yudian Wahyudi. Kepada Bang Muslim Arbi kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya harus mengatakan bahwa Yudian Wahyudi adalah kader PKI Tulen. Nah, kenapa? Ini jelas-jelas apa yang dilakukan itu, ya kan, dari awal, dari menjadi rektor sampai menjadi kepala BPIP, semuanya itu menyatakan permusuhan terhadap Islam dan umat Islam. Nah, di negeri ini yang mengusung Islam siapa? Hanya PKI, Partai Komunis Indonesia dan anasi-anasinya. Nah, jadi bukan hanya sekedar ini, baru saya baca di berita bahwa dia menyatakan permintaan maaf. Dia cukup. Yang menandatangani SK dia kepala BPIP kan Jokowi. Jadi Jokowi harus hari ini juga memecat dia, ya kan? Dan Jokowi minta maaf. Karena persoalan jilbab itu dan lain-lain, itu adalah perintah konstitusi. Jadi kalau misalnya hari ini Jokowi membiarkan Yudian ini, jika Jokowi membiarkan Yudian tetap sebagai kepala BPIP dan tidak memecat dia, dan setelah mengajukan dia ke pengadilan, maka ini mengkonfirmasi bahwa rejim ini adalah rejim PKI gaya baru. Allahu Akbar. Dan ini adalah rejim musuh umat Islam, musuh rakyat Indonesia. Gak usah ragu. Ingat, 48, 26, ya kan, tahun 26, tahun 48 dan tahun 65 kita dibantai.
umat Islam, tokoh-tokoh Islam, ya para pejuang Islam dibantai. Nah hari ini dia mencoba berlindung di bawah ketiak kekuasaan, ketiak Jokowi, dan sekarang melakukan kerusakan kehancuran. Jadi saya tidak ngomong banyak. Saya hanya minta penegasan. Saya minta sampai besok Jokowi segera memecat Yudian dan mengubarkan BPIP karena menghabiskan anggaran yang puluhan miliar. Gaji Yudian gak jelas untuk apa dia kerja. Jika tidak, maka kami ramai-ramai akan menyerbu istana, mendatang ke DPR untuk segera meminta Jokowi segera diberhentikan. Karena apa? Ini jelas-jelas memusuhi rakyat, memusuhi konstitusi, dan memusuhi umat Islam. Jadi kalau biarkan kejadian Bangladesh akan pindah ke sini. Ya oleh sebab itu apa? Syarat untuk hancurnya. Jadi begini saja. Saya minta ini kan di akhir tanggal 20 Oktober ini Jokowi kan tinggal menghitung hari, ya kan? Tetapi berbagai macam cara di IKN lah, sekarang membiarkan Yudian seperti itu, ya kan? Dan lain-lain, mengutang sekian banyak dan sebagainya. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi, dan ini adalah merupakan dia ibarat, ada satu pengamat mengatakan dia seperti dibakar sate. Di bawah dibakar, di atas dikipas. Ini posisi Jokowi. Nah, jadi sekali lagi, sebaiknya jika Jokowi tidak memberhentikan, ya kan, Yudian, ini adalah potensi besar kemarahan umat Islam. Dan jangankan salah umat Islam di Indonesia akan beramai-ramai mendatangi istana, datang ke DPR, meminta agar supaya Jokowi dilengsarkan. Ini persoalan Yudian. Dan sekali lagi, saya minta hari ini Jokowi memecat Yudian dan membubarkan BPIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muslim Arbi, aktivis yang sudah kita kenal, dan memang saya kira bukan hanya Bang Muslim, kita semua marah begitu. Dan ini tentu saja tidak hanya sarana untuk menyampaikan kemarahan, tapi pemerintah harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan Bang Muslim Arbi dan juga kita semuanya. Selanjutnya Soebul Bet yang memang hari ini setelah hadir karena skenario-nya tadinya mau terlambat, ternyata bisa on time Bang Egi. Kepada Bang Egi Sujana, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saudara-saudara, konstruk berpikir saya selalu mengedepankan Al-Quran. Dalam konteks jilbab, Allah telah memberikan perintah dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayatnya 59. Biasanya Arif yang bacain atau Osinuddin baca nih. Ya. Al-Ahzab surat 33 ayat 59. Baca. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihim min jalabihin dzalika adna ayyukhna fala yuzlaim wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, artinya Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, yudnina 'alaihim, agar mereka menutupkan jilbab seluruh tubuhnya. Jadi adna yang demikian agar mudah dikenal, fala yuzlaim, tidak diganggu. Ya kan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi maaf. Nah, ini kan dalil yang amat kuat, qot'i itu namanya. Nggak ada lagi debatable bahwa jilbab itu adalah budaya Arab dan lain sebagainya, berkait tidak ada dengan syariat. Ini syariat Islam. Saya ingin terangkan dengan tegas, si Yudian ini yang memimpin BPIP telah menantang Allah, telah melanggar Allah. Dalam pengertian Quran ini dilecehkan oleh namanya Yudian. Tapi anehnya yang punya otoritas seperti MUI tidak tergerak kecuali cuma menasehati. Mestinya merekomendasikan seperti Muslim Arbi tadi, tangkap si Yudian ini, segera diadili. Dia melanggar langsung pasal 156A KUHP, pelecehan, penistaan kepada agama. Ini udah jelas begini kok dibikin aturan kayak begitu. Itu logika pertama. Logika konstitusionalnya adalah pasal 29 ayat 1 dan 2.
bahwa negara ini berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin rakyatnya atau WNI-nya yang mau menjalankan keyakinan agamanya. Negara menjamin. Kalau ada aturan kayak BPIP, di mana negara menjaminnya? Dalam hal ini pemerintah. Mengapa kok begitu? Karena dugaan tadi Muslim ini PKI gaya baru tuh begini namanya, kudeta konstitusional. Nah, dia melakukan itu. Oleh karena itu jangan banyak cakap lagi, yang lain kan masih mau bicara. Fokusnya adalah kapan kita umat Islam geruduk ke BPIP, seret itu si Yudi, itu yang paling tegas. Karena ngarepin Jokowi supaya begini begitu, pret lah, susah lama. Saya kira gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Rustam bicara. Udah, gitu aja singkat. Udah, silakan Pak. Baik, selanjutnya sini dulu ya Buya ya. Ini. Ini semua Bang. Oh iya. Paket ini. Baik, saya persilakan Bang Ismar Safrudin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mungkin tidak berpanjang lebar, ya karena sudah lengkap tadi apa yang disampaikan oleh senior-senior kita, bang-bang kita, luar biasa. Jadi hanya menyampaikan mungkin bagaimana kemarahan umat Islam, terutama kita juga ini. Kita ini kan aktivis yang selama ini memang berhadapan langsung dengan kejadian seperti ini. Kita ini yang lawyer, sudah sangat mengetahui banget bagaimana kondisi sakitnya kita ketika kita difitnah, ya, ulama-ulama kita ditangkapin. Ini persis sama dengan harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, mereka membuat sebuah struktur kasus untuk menjadikan seseorang itu menjadi tersangka. Ini Ya. juga begitu ya. Ini harusnya yang paling nyata, ini yang harusnya seperti ini gitu loh. Ada upaya khusus, ada upaya yang memang udah jelas, nyata, konkret dilakukan oleh seseorang untuk mengubah Pancasila. Ya, melawan undang-undang. Itu dari dalam. Ini yang sudah jelas-jelas. Jangan cuma memframing seorang ulama, ya, yang berdakwah menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, kemudian diframing karena dia mau menegakkan syariat Islam, kemudian ditangkapin dengan sebuah struktur kasus yang dianggap bahwa mereka akan melakukan suatu tindakan yang betul-betul akan melakukan tindakan pidana yang kemudian ditangkap, dimasukkan ke penjara dengan bertahun-tahun dipenjarakan. Ya. Ini ada suatu fakta, kenyataan yang memang sudah jelas, sudah ada perbuatan permulaan, sudah konkret dilakukan, ya. Sudah beberapa kali Dia lakukan ya. lakukan hal yang sama. Bagaimana umat Islam tidak marah, tidak emosi? Tapi kenapa dalam hal ini teman-teman dari pihak kepolisian yang sudah seharusnya mengambil tindakan tegas, langsung menangkap orang yang melakukan hal seperti ini? Bukan cuma ulama-ulama kita yang dipenjarakan, yang sekarang sudah nauzubillah min dzalik, ada yang 3 tahun, 5 tahun yang tidak melakukan tindakan yang sebagaimana mereka lakukan ini. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh seorang Yudiawan ini sudah jelas adalah pelecehan terhadap Islam. Ya, itu hanya orang dungu yang menyatakan tidak. Bukan suatu tindakan pelecehan terhadap Islam. Ya, terutama juga pelecehan terhadap Pancasila itu sendiri. Jelas tadi disampaikan oleh Bang Egy, Bang Arbi, Bang Edi bahwa jelas di pasal ayat 1 Pancasila jelas kan, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 28, 29 ayat 1, ayat 2 jelas semuanya menjelaskan tentang bagaimana Indonesia adalah sebagai negara berketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini sekali lagi saya hanya mungkin ramai-ramai untuk meneriakkan kata hati seluruh umat Islam yang ada saat ini sedang marah. Untuk ayo kita minta kepada aparat kepolisian. Saya tidak minta kepada Pak Jokowi karena jelas ini ada pembiaran dari beliau. Sudah berapa kali melakukan tindakan hal yang sama yang sehingga menimbulkan suatu gejolak di masyarakat tetapi dibiarkan. Inilah potret yang sebenarnya bahwa selama ini yang dijadikan
pejabat itu adalah orang-orang yang melakukan kontroversial. Orang-orang yang memang ada diduga tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum. Ya. Nah itu dari awal kepemimpinan Pak Jokowi seperti yang terjadi. Tidak pernah kita mengalami namanya ketenangan, persatuan umat, persatuan warga negara Indonesia. Selalu dilakukan perecokan-perecokan seperti ini. Karena ada dugaan, memang ada kesengajaan memang negara dibiarkan seperti ini. Mungkin begitu dari saya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ustaz Bukhari Muslim. Ini jenderal tuh Pak. Sini dulu, duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para senior, para sahabat semua, ini berarti melangkahnya ke sana nih. Gantian ya. Biar geser. Ya. Jadi kalau kita kembali ke dulu, ini Bang Edi Mulyadi yang paling ingat nih. Pidato presidennya. Apa pidatonya? Tidak ada visi menteri, tidak ada visi ini, tidak ada visi ini. Yang ada adalah visi presiden. Apa artinya? Bahwa yang dilakukan oleh semacam Yudian ini ya mengaktualisasikan visi presiden. Intinya nggak mungkin. Kalau benar dia menyalahi visi presiden, harusnya sudah diingatkan. Nggak mungkin dibiarkan, dipecatkan dari kemarin-kemarin. Ini, jadi sehingga melahirkan apa? Logika terbalik-balik. Harusnya BPIP yang paling marah kalau aturan ini ada. Kenapa? Karena merusak Pancasila. Tapi yang ada sekarang bukan badan pembinaan ideologi Pancasila, tapi badan pembinasaan ideologi Pancasila. Lebih kecil lagi, badan pembinasaan Islam dan Pancasila. Badan perusak Islam dan Pancasila. Memang sudah layak dibubarkan. Karena kalau dibiarkan, ini test case, mungkin akan lebih rumit lagi besok dan seterusnya. Jadi negara ini kita nggak akan mengalami pembangunan, apalagi sampai berkemajuan, apalagi sampai menuju Indonesia emas, yang adalah Indonesia cemas. Kenapa cemas? Karena memang hampir tiada hari, hampir tiada momen, kecuali menyakitkan dan menyakitkan. Yang disakiti siapa? Ya mayoritas umat Islam. Kalau nanti umat Islam mayoritas ini ngamuk, marah, dan minta kembali kepada Piagam Jakarta, terus mau apa? Syariat Islam lagi. Kalau Jakarta terus sudah dipindahkan, tiba-tiba umat Islam menguasai Jakarta dan mengembalikan Indonesia seperti semula, mau apa? Ini kan repot. Umat Islam sudah tenang, umat Islam sudah baik, umat Islam sudah nurut, jangan sampai membuat marah. Jadi ini kembali, ya kita minta ini, khususnya wakil presiden kita yang kebetulan kiai, dan ini konon juga kiai nih, kiai andalan. Profesor Dr. Kiai ini mungkin karena beliau kemarin itu belum sempat mandi, kayaknya baru bangun tidur, belum sempat gosok gigi, sehingga ketika menjelaskan itu terbalik gitu logikanya. Katanya kan kebinekaan. Kebinekaan itu kan bukan keseragaman. Kita ini kan berbeda tapi satu. Walaupun satu, ada perbedaannya, kan begitu. Itu yang membuat Pancasila menjadi konsensus bersama. Pancasila diterima oleh para ulama, Pancasila kemudian dihapus 7 katanya, diikhlaskan dalam tanda petik dengan skenario apapun kan. Itu sudah satu pengorbanan luar biasa dari umat Islam. Maka kalau hari ini syariahnya sudah mulai dicopot, wah ini berat. Ini bahaya. Yang kedua, kita minta kepada keluarga, kepada para pejabat-pejabat seperti Gubernur Sumatera Barat yang memberikan ancaman, yang membawa pembawa bendera itu kan Putri Minangkabau. Beliau mengatakan andaikan harus copot jilbab, kami tarik anak kami. Karena Minangkabau dengan simbolnya adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengato adat memakai, tidak akan rela kalau anak cucunya, apalagi putri kebanggaannya, kemudian harus mencopot kebesaran dan keagungan sebagai Putri Minangkabau hanya karena mengikuti upacara 17-an di istana yang dipaksakan dengan segala macam daya dan upaya itu. Jadi ini yang sangat kita tidak inginkan. Yang terakhir, ya kita minta juga
kepada Majelis Ulama dan semua ormat-ormat Islam supaya betul-betul menyuarakan, betul-betul meminta secara khusus kepada Presiden untuk tidak perlu evaluasi lagi, dibubarkan aja. Karena dulu pun nggak ada BPIP, aman-aman aja tuh. Malah bagus, ada P4, ada macam-macam segala macam yang berjalan begitu bagus. Kenapa harus ada BPIP yang kini malah mengacaukan dan membuat undang-undang itu turun derajat, turun pangkat, turun harkatnya. Auzubillahi min dzalik. Jadi kita berharap sekali lagi pada Presiden dan Wakil Presiden dengan segenap jajarannya untuk menertibkan ini sebelum akhir masa jabatan. Jangan sampai su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bukhari Muslim. Saya jadi teringat pepatah Minang ya, adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Dan saya ingin ceritakan bahwa dulu ada dua peristiwa penting umat Islam terkait hijab. Pertama di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan mengepung satu kampung Yahudi, namanya Yahudi Bani Koinuko. Hanya gara-gara di pasar Yahudi Bani Koinuko, ya, Yahudi ini menyingkap aurat wanita sehingga dibunuh oleh seorang Muslim, dan Muslim itu dibalas berujung kepada pengepungan dan kemudian pemberian sanksi oleh Rasulullah kepada Yahudi Bani Koinuko. Yang kedua yang menarik adalah di kisah pada era kekhilafahan Al-Musta'min Billah, Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah itu mengerahkan pasukan yang kepalanya sampai di Amuriah, ekornya masih ada di Baghdad, hanya karena teriakan seorang wanita yang disingkap auratnya oleh orang-orang Romawi. Jadi jangan anggap, ya wahai Yudian Yahudi, bukan Yudian Wahyudi, ini Yudian Yahudi ini bisa jadi. Ya, Yudian Wahyudi, Yahudi ini bisa jadi. Karena kelakuannya hampir sama seperti yang dilakukan oleh Yahudi Bani Koinuko dan orang-orang Romawi. Jadi bukan hanya persoalan hanya sehari, hanya 2 hari, hanya saat pengukuhan dan juga saat upacara 17-an. Tidak, ini masalah kehormatan muslimah yang bagi kami umat Islam, kehormatan seorang muslimah adalah harga mati. Takbir. Selanjutnya kepada Buya Fikri Bareno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ustaz Ahmad Ghazinuddin dan teman-teman yang hadir yang saya muliakan, terkait dengan sikap dari Ketua BPIP Yudian Wahyudi yang melakukan pelarangan, yang bikin aturan tidak boleh menggunakan jilbab kepada 18 paskibraka itu, maka perlu saya kembali mengingatkan bahwa aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu seperti Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluruh aturan itu harus tunduk dan patuh terhadap seluruh agama yang diakui di negeri ini. Begitu juga pasal 29 ayat 1 yang berbunyi bahwa adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Bagi kita kaum muslimin, paskibraka itu dia menggunakan hijabnya, artinya dia adalah tunduk dan patuh kepada Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Jadi ketika ada aturan BPIP pasal 35 itu yang harus mencopot jilbab muslimah paskibraka ini, maka artinya ketua BPIP telah membuat aturan yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Dan ini sejatinya BPIP justru menteror Undang-Undang Dasar 45 kita dan menteror juga Pancasila kita. Dan kami sebagai warga bangsa ini
tentu tidak akan rela kepada siapapun yang melakukan menteror Pancasila dan meneror Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh ada aturan yang dibuat oleh siapapun yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu kita tegaskan, maka Yudian Wahyudi bersama BPIP-nya, kami sangat pantas untuk meminta bahwa lembaga ini untuk dibubarkan. Dan Yudian Wahyudi tidak hanya sekedar dipecat, tetapi dipecat, diberhentikan, dan diadili. Karena dia telah menteror Pancasila dan Undang Dasar 45. Membuat aturan di bawah Pancasila dan Undang Dasar 45, artinya ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Yudian Wahyudi ini. Dan ini sangat pantas untuk kita adili. Harusnya penegak-penegak hukum kita ini harus kita bisa kita bawa ke ranah secara hukum, sehingga siapapun yang mengatasnamakan lembaga negara, yang mengatasnamakan jabatan di negara, lalu dia menteror Undang Dasar 45, menteror Pancasila. Menurut saya ini orang ini sangat tidak cukup hanya sekedar kita pecat dan diadili oleh semua orang, tetapi harus memang diadili dan ditegakkan betul-betul hukum kepada dia, karena dia ada unsur pidana yang bisa dinilai. Dan ditambah lagi, dan secara agama kita ini termasuk dengan pelanggaran dengan menodai agama Islam itu sendiri, karena pemakaian jilbab itu bagi kaum muslimin adalah ketundukan, kepatuhan kepada Al-Quran dan Sunnah, ajaran Islam. Dan ini yang dikriminalisasikan oleh Yudian Wahyudi ini, artinya dia telah melakukan penistaan kepada Islam. Dan menurut saya banyak hal yang bisa kita tuntut secara hukum, karena tidak bisa siapapun yang mengatasnamakan negara, lalu dia dengan lancang, dengan semena-mena, dengan sesuka hatinya untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan juga untuk merusak ajaran Islam. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan ditambah lagi satu lagi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 22 sangat tegas bahwa melaksanakan ajaran bagi setiap warga negara itu adalah dijamin oleh HAM, hak asasi manusia. Dan ini juga yang diinikan sama Yudian Wahyudi, bahwa ini muslimah yang melaksanakan menjadi paskibraka 18 orang, dia diminta untuk melepaskan hijabnya. Ini kan perbuatan yang sangat melawan hukum menurut saya, Ustaz. Dan sangat pantas kita sebagai rakyat tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi harus kita usut seluas-luasnya, sehingga Yudian Wahyudi ini kita bisa proses secara hukum. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Ustaz Salman dan juga ada Bang Rizal Fadilah, nanti kita minta menyampaikan. Ini saya mau sebutkan ya nama adik-adik kita muslimah yang menjadi paskibra yang kemarin pada saat pengukuhan dipaksa dicopot jilbabnya. Dan memang janjinya nanti tanggal 17 tidak akan dicopot, tapi kita lihat, kita tidak percaya janji-janji sebelum nanti hari H seperti apa. Karena rejim ini kan berulang kali minta maaf tapi bikin ulang lagi. Sampai nangis ya, air mata buaya. Setelah itu keluarkan PP menghalalkan kondom bagi anak sekolah. Itu kan air mata buaya itu. Ya, yang pertama dari Aceh ada Jawanta Mahfura Zuhri. Kemudian Sumatera Barat ada Maulia Permata Putri. Dari Jambi ada Rahma Az-Zahra. Dari Riau ada Kamilatun Nisa. Dari Bengkulu ada Amanda Aprilia. Dari Jawa Barat ada Sofia Sahla. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta ada Keinina Evelyn Chandra. Dari Nusa Tenggara Barat ada Ama Kaila. Dari Kalimantan Selatan ada Dela Selvavia Azahra. Dari Kalbar ada Zahratus Sita Dwi Artika. Dari Kalteng ada Alisa Nurin Ramadhani. Dari Sulbar ada Muitiara Wasilah. Dari Sulteng ada Zahra Aisyah Apliza. Dari Gorontalo ada Nadib Islami F. Yasin. Dari Maluku ada Asih Arum Lestari. Dari Maluku Utara ada Aprilia Putri Dwi Mahendra. Dari Papua Barat ada Indri Marwa Delvita. Dan kemudian ada satu yang belum diketahui. Ini adalah daftar 18 muslimah yang pada saat pengukuhan kemarin dipaksa dicopot dengan dalih sudah tekan pernyataan
dengan dasar di dalam peraturan nomor 25 yang diterbitkan oleh saudara Yudian Yahudi, ya, Yudian Yahudi atau Yudian Wahyudi ini? Ya, tadi kita sudah bahas dulu ada Yahudi, Bani Koinu kok melecehkan perempuan juga. Jadi setiap orang yang melecehkan perempuan muslimah, ya mau menyingkap auratnya ya Yahudi aja begitu ya. Baik, itu sekarang Ustaz Salman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini dalam rangka pembelaan agama, pembelaan syariat-syariat agama. Yang mana agama kita sudah dilecehkan oleh Ketua BPIP yang seharusnya malah menjaga, ini malah melecehkan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini kembali nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terkait dari apa yang sudah tadi banyak disampaikan oleh kawan-kawan kita sama guru-guru kita semua, bahwa MUI sudah bersikap, memang sih baru bersikap, harusnya membuat tindakan. Artinya memberikan reaksi yang pasti bahwa ini adalah penistaan agama. Apabila MUI sudah menyatakan bahwa ini adalah penistaan agama, maka bisa diproses hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Dan tentunya para advokat kita siap untuk membackup atau untuk membantu MUI untuk melaporkan penista agama ini. Jadi kita di forum ini harus sepakat bahwa ini adalah penistaan agama. Dan nanti kita bisa sounding ke MUI pusat, menyatakan bahwa ini adalah poin-poinnya bahwa sudah penistaan agama. Dan penistaan ideologi, penistaan juga tadi sudah banyak disebutkan oleh saudara-saudara kita. Ini harus ditindaklanjuti. Dan juga apabila itu tidak dilaksanakan atau tidak direalisasikan, maka kita harus melakukan aksi. Yaitu sesuai tadi arahan Prof. Egi, kita geruduk BPIP. Selama ini BPIP belum pernah digeruduk nih. Jadi dia sewenang-wenang aja dia. Seenak-enak berapa kali dia melakukan kegaduhan-kegaduhan di Republik kita ini. Dan tadi juga dikatakan kalau perlu ditangkap dan dibubarkan. Itu bisa terrealisasi kalau kita geruduk BPIP. Gimana kira-kira kawan-kawan, siap kita geruduk BPIP? Ya, baik. Kalau gitu nanti kita agendakan secepatnya agar semua elemen masyarakat, ormas-ormas semua bisa bergabung di dalam geruduk BPIP, karena ini pemborosan anggaran ini BPIP ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pemerintah ini memang selalu testimoni untuk umat Islam. Pertama, dia menggiring opini. Setelah opini ini berhasil, mereka melakukan reaksi. Apalagi tidak berhasil, mereka selalu bereaksi. Ini udah luar biasa nih. Memang kita sebagai pengemban dakwah diberikan peluang atau diberikan lapangan pekerjaan kita untuk berdakwah. Kalau nggak begini kita nggak bisa berdakwah nih. Makanya selalu ditunjukkan oleh Allah. Orang-orang yang jolim selalu diberikan kesenangan, diberikan kebebasan agar supaya para pendakwah ini bisa meraih kemenangan. Karena tanpa ada kejoliman yang tingkatnya tinggi seperti zaman Fir'aun, tidak mungkin umat Islam mendapatkan kemenangan. Untuk itu, makanya yuk kita sama-sama kita jalin ukhuwah Islamiyah kita agendakan, kita geruduk BPIP. Siap geruduk BPIP? Takbir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Sekjen Tim Pembela Ulama, yakni Bang Azam kan sudah hadir. Namun sebelum Bang Azam menyampaikan, di tengah kita jauh-jauh dari Bandung ada Bang Rizal Fadilah. Kepada Bang Rizal Fadilah, terlebih dahulu kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Bang Ozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka berjuang bersama menegakkan agama, menegakkan konstitusi, yang menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Insya Allah kemenangan dekat, sudah mendekat, dan perbuatan-perbuatan zalim itu semakin nampak dan nyata. Dan salah satu di antaranya adalah peristiwa pelarangan jilbab upacara HUT 79 di IKN. Yang perlu jadi catatan menurut saya, yang pertama adalah bahwa ini bukan hanya soal Yudian Wahyudi. Dia memang menjadi ketua lembaga yang bertanggung jawab. Tapi BPIP itu di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Berarti sebenarnya presiden tahu, presiden menyetujui, atau Presiden Jokowi ini sekurang-kurangnya membiarkan peristiwa kejahatan keagamaan ini. Oleh karena itu, dalam konsepsi penyertaan, Delneming, itu kan, pasal 55, 56 KUHP, Jokowi terlibat. Gitu. Jadi nggak bisa hanya Yudian Wahyudi. Ini menyangkut juga kejahatan keagamaan yang dilakukan oleh Jokowi. Oleh karena itu satu paket yang harus jadi tuntutan kita. Yang bagi umat ini adalah perjuangan jihad fisabilillah, gitu ya. Perjuangan untuk menegakkan agama, memuliakan, membela, ya, daripada perusakan, penistaan, penodaan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Oleh karena itu, bagi umat Islam saatnya untuk berjihad fisabilillah melawan proses pemurtadan. BPIP ini Badan Pembina Ideologi Pemurtadan. Jadi dia telah melakukan pemurtadan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, dengan cara memaksa melepas jilbabnya. Ini paksaan. Kalau misalnya dikatakan sukarela, itu hoax, bohong besar. Paksaan itu bisa paksaan fisik, bisa paksaan psikis. Dan itu telah dilakukan. Ini terpaksa dia melakukan penandatanganan itu. Dan itu tidak benar secara hukum. Gitu. Oleh karena itu, target kita, ya, geruduk hayu BPIP, bubarkan BPIP, tahan, tangkap Yudian Wahyudi, tapi juga tangkap proses peradilan Jokowi. Karena Jokowi ini adalah Delneming, penyertaan dalam kasus ini, penghinaan, penistaan agama. Dan ini bukan yang pertama, sudah berkali-kali. Oleh karena itu, ini momennya, ini saatnya jihad fisabilillah, memerangi Jokowi, memerangi Wahyudi, memerangi orang-orang zalim yang memusuhi agama Islam di Indonesia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup, Bang? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Sekjen Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Bang Zamkan. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengacu pada persoalan jilbab ini memang diatur di surat Al-Ahzab, ya, ayat 33 ayat 59. Nabi pun disuruh sama Allah, istrinya, anaknya disuruh berjilbab, menutupi aurat. Ini konteksnya Nabi yang disuruh. Wahyudi ini siapa? Iya. Allah menyuruh Nabi tegas dalam surat Al-Ahzab, kalamullah Al-Quran. Wahyudi ini Islam enggak? Belajar enggak? Baca enggak? Di ayat 59, Allah menekankan kepada Nabi, hei Nabi,
istrimu, istri-istrimu, anakmu harus ditutup. Berjilbablah. Artinya menutup aurat. Bayangkan, Nabi diperintah. Wahyudi ini siapa? Nah, ini persoalannya. Bahkan selain daripada Al-Quranul Karim, pasal 29 ayat 2 juga menegaskan, diberikan kebebasan beribadah, memilih atas dasar keyakinannya. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi BPIP ini jangan mengada-ngada. Jangan menantang kehendak Allah. Jangan Al-Quran kau buat, kau lecehkan. Dengan segala macam. Mentang-mentang presiden kau tidak pro kepada Islam. Kira-kira ya, tanda kutip ya. Terus kau ngikuti. Atau memang dasar pemikiran kamu, Wahyudi, yang kira-kira memang mau menyesatkan. Karena Anda dipilih ini juga banyak kontra, bukan pro. Yang pro ya memang bagian dari kontra sebenarnya. Gitu loh. Jadi sekali lagi, 18 wanita yang nanti rencana jilbabnya dibuka, ini sudah bisa masuk pada pintu 156 KUHP. Artinya sudah bisa dilakukan proses pidananya. Kenapa? Karena syar'i. Jilbab itu adalah syar'i, perintah Allah. Di surat Al-Ahzab 33 ayat 59 yang saya katakan dengan tegas, Allah memerintahkan, menegaskan, mengancam kepada Nabi. Nabi loh. Ingat itu. Anda ini siapa? Gitu loh. Jadi sekali lagi, bahwa apapun yang dilakukan karena ini memporak-porandakan agama, maka menurut hemat saya pasal 156 itu apakah mau ditambah A, 156A, itu akan dikaji karena akan dilakukan sebuah langkah-langkah. Kalau ini tetap dilakukan, insya Allah akan kami lakukan itu bersama advokat muslim. Tergabung nanti. Nah, sementara ini kan koordinatornya ada Ustadz Ahmad Kurzinudin, ada Prof. Egi, ada Bang DHL, ada yang lain-lain lah. Gitu loh. Intinya nanti akan menggelar, merapatkan, kalau ini memang unsurnya terpenuhi, kita akan gaspol. Intinya itu aja. Jadi sekali lagi, sudahlah Pak Jokowi, 2 bulan lagi Anda kelar. Sudahlah jangan membuat sesuatu yang sifatnya itu rakyat jadi tanda kutip dikibulin. Rakyat ini sudah capek dengan cara-cara yang begini. Sekarang fokus pada soal IKN. Bagaimana? IKN ini juga menyedot biaya yang cukup dahsyat. Hampir 90 triliun. Harusnya yang dihadirkan bukan para influencer apa influencer? Oh ya, maaf, influencer. Bengek, iya. Ini kan kelompok bengek yang dihadirkan. Harusnya kalau memang ini profesional, atas nama negara, atas nama presiden, atas nama jajarannya, para investor asing itu dihadirkan harusnya. Ditunjukkan, suruh berbicara. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada syar'i Allah yang sudah memerintahkan di surat Al-Ahzab 33 ayat 59 bahwa Allah keras terhadap Nabi untuk memerintahkan para istri dan anak-anaknya untuk berjilbab ya, atau menutup aurat. Ini perintah Allah kepada Nabi. Ente ini siapa, Wahyudi? Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti akan ada pembacaan pernyataan yang akan saya bacakan. Tapi karena di sini ada beberapa, ada 3 orang lagi, saya minta sepatah dua patah untuk menyampaikan pandangannya. Diawali dari Kapten Rusli nih, kapten kita ini. Baretnya aja udah merah ini. Ya, Bang Rusli, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Rusli Ibrahim, mewakili pelaut Indonesia yang selalu dilupakan bila ada sesuatu ya. Jadi semua biang kerok ini adalah dari Jokowi. Jokowi ini dari awal, mulai dari gubernur, itu saya sudah tidak senang melihat mukanya gitu loh. Karena Joko Widodo sendiri itu menandakan nama yang tidak betul, tidak benar.
Joko Widodo itu adalah jorok kotor wong ingkar dongo-dongo atau jongos komunis wong ingusan duit-duit. Makanya kerjanya utang lulu gitu. Jadi saya sebagai mewakili pelaut Indonesia, apapun yang dikemukakan oleh Bapak lanjut. Ya, lanjut. Itu suara ini. Suara HP. Lanjut. ya, Ya, dilanjutkan. oh ya, mau jadi kami dari pelaut Indonesia mengikuti komando dari tim pembela ulama dan aktivis. Sampai kiamat kita akan ikut apa perintah dari beliau, dan kalau perlu pelaut mogok untuk seluruh Indonesia sehingga komoditi ekspor impor pelabuhan antara pulau akan tersendat biar Jokowi mampus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung perkenalkan nama, langsung menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain. Saya cuma ada pepatah yang mengatakan nih, Bang, pote mata pote tulang. Ya, pote mata pote tulang. Sekali lagi, pote mata pote tulang. Kalau orang timur daripada malu atau itu, lebih baik kita berliang tanah untuk saya halalkan darahnya BPIP, namanya siapa? Bang apa? Yudian. Iya. Saya halalkan darahnya, wahai umat Islam. Saya serukan kepada kalian semua, jangan kalian diam saja. Ingat, ini adalah suatu pelecehan dan hinaan bagi umat Islam. Sekian kurang lebihnya. Terima kasih. Singkat, padat, jelas, mantap. Takbir. Allahu Akbar. Baik, ada lagi satu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi masalah BPIP, Yudian Wahyudi, harusnya Yudian ini sudah harus dihukum. Dengan apa? Hukum sosial. Caranya bagaimana? Ketika kita melihat muka Yudian Wahyudi ini, Ikut Yahudi ya. ikut bagusnya kita apa ya namanya itu? Kasih pasang muka paling jelek gitu loh. Ini suatu hukuman sosial. Karena kita melihat orang ini sangat biadab. Dan kami umat Islam merasa marah. Dan kita lihat besok hari, Yudian, tolong hadapi kami. Kami akan datang ke kantor BPIP untuk kita berargumen atau apapun kemauan Yudian. Kita akan datang jam 9 atau jam 10 besok pagi. Tanda kita akan menolak, membubarkan BPIP dan menyatakan BPIP adalah tidak Pancasilais dan harus dibubarkan. Saya mewakili Partai Rakyat Oposisi siap besok hari menghadap Yudian. Kita bertarung, saya tantang Yudian untuk berargumen tentang apa itu makna dari hijab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiba di penghujung acara, saya akan bacakan pernyataan sikap bersama dan perlu saya informasikan di HP saya yang saya edarkan di berbagai grup WhatsApp itu masih masuk terus data, namun sebagiannya belum sempat saya kumulasi. Ada data 90 sekian begitu, ini yang akan saya bacakan dulu tanpa mengurangi rasa hormat dari pihak-pihak yang juga sudah ikut berkontribusi untuk ikut menyetujui ya draft yang kemudian kita jadikan pernyataan bersama ini. Baik, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama TPUA, aktivis, advokat, ulama dan tokoh nasional
tentang kecaman keras atas tindakan BPIP yang inkonstitusional soal seragam paskibraka, sekaligus penegasan pandangan bahwa mengenakan jilbab adalah kewajiban syar'i dan hak konstitusional bagi setiap muslimah, termasuk muslimah anggota paskibraka. 18 orang muslimah dikabarkan dipaksa mencopot jilbab yang biasa mereka kenakan sebagai komitmen menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka saat pengukuhan dan gelaran upacara 17 Agustus 2024 di IKN Kalimantan Timur. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi berdalih pencopotan jilbab muslimah anggota paskibraka ini dilakukan dalam rangka mengikuti peraturan, yakni keputusan BPIP nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang paskibraka. Aturan ini diklaim bagian dari upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila yang berbhinneka tunggal ika dan demi untuk keseragaman. Kepala BPIP Yudian Wahyudi juga berdalih, para anggota paskibraka telah setuju dan menandatangani pernyataan di atas materai yang isinya akan mentaati peraturan BPIP dimaksud. Berkenaan dengan hal itu, kami, advokat, aktivis, ulama, dan tokoh nasional menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, mengenakan jilbab bagi setiap muslimah termasuk muslimah anggota paskibraka yang telah balik adalah kewajiban syar'i, karena di hadapan ruang publik seluruh tubuh wanita muslimah adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan secara konstitusi, menggunakan jilbab bagi setiap muslimah warga negara Indonesia tak terkecuali muslimah anggota paskibraka adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dan dijamin dalam Konstitusi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pemaksaan penanggalan jilbab bagi muslimah anggota paskibraka berdalih peraturan BPIP ini adalah maksiat yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala sekaligus pelanggaran konstitusi. Keputusan nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang paskibraka yang diterbitkan BPIP justru menunjukkan adanya sifat Islamofobia yang akut, karakter intoleransi yang sistematis, serta upaya mengebiri ajaran dan keyakinan umat Islam secara terstruktur dan masif, sekaligus mengkonfirmasi BPIP mengidap sekularisme radikal yang brutal terhadap keyakinan umat Islam. Ketiga, kebijakan pencopotan jilbab berdalih aturan diterbitkan BPIP mengingatkan publik pada statement BPIP Yudian Wahyudi yang pernah menyatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila. Sekali lagi, mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Yudian Wahyudi yang pernah mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila. Pemaksaan tafsir tunggal Pancasila ala penguasa yang diadopsi rejim penguasa yang dulu digunakan pula untuk membungkam Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam FPI mengkonfirmasi bahwa Pancasila hanyalah alat politik penguasa sebagai sarana untuk membungkam gerakan dakwah Islam dan menjauhkan umat Islam dari ajaran dan praktik ibadah agamanya. Keempat, gonjang-ganjing kudeta halus Partai Golkar. Disebutnya nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu anak Jokowi selaku pemilik Blok Medan dalam kasus korupsi izin tambang mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Dikabulkannya gugatan Anwar Usman terkait status Ketua Hakim MK Suhartoyo. Hilangnya bos judi inisial T yang berujung permintaan maaf Benny Ramdhani. Kritikan publik atas membengkaknya biaya pesta 17 Agustus di IKN. Dan sederet masalah yang tidak bisa dipalingkan kaitannya dengan kezaliman rejim Jokowi semakin menegaskan bahwa kegaduhan kasus pencopotan jilbab muslimah anggota paskibraka oleh BP ini selain upaya memberangus kemerdekaan beragama dan keyakinan beribadah umat Islam juga dijadikan sarana pengalihan isu oleh rejim Jokowi dari berbagai kejahatan dan kezalimannya. Kelima, menuntut agar BPIP segera dibubarkan karena tidak sejak didirikan lembaga ini tidak berfaedah. Selain membebani anggaran, BPIP hanya digunakan sebagai alat politik rejim Jokowi untuk membungkam dakwah Islam dan memberangus keyakinan umat Islam berdalih menegakkan nilai-nilai Pancasila. Demikian pernyataan sikap disampaikan. Jakarta, 15 Agustus 2024, tertanda Ahmad Kozinuddin, Egy Sujana, Edi Mulyadi, Muslim Arbi, Azam Khan, Ustadz Bukhari Muslim, Buya Fikri Bareno, Aziz Januar, Novel Bamukmin, Ismar Sabdudin, Mutrik Al-Hanam Solo, M. Yusuf, Suryani, Ferry Izami, Hidayatul Akbar Banjarmasin, Mukti Abdul Malik Ibrahim Sulsel, Yudi Kristanto, Rizal Fadilah, Arif Hidayat, Imawan, Elani Lawati, Nur Bambang S, Muhammad Ridho, Umar Rusli, Abi Faizal Avenger, Abdul Halim Pasuruan Jawa Timur, Sadrawi Esa Advokat Kota Bekasi, Hari Subagio, Ahmadi, Indragiri Riau, Fatur Rahman Surabaya, Salman SR, Hermansyah Bekasi, MWD Doita, Uki Sumantri, M. Sauki Mubarak,
Rosmawati, Sutrisno Bekasi, Mariati Abdullah, Nurdiati, Aryadi, Udin Jayapura, Jainuddin Nur Medan, Ratnasari Kota Depok, Dedi Suardadi, Fabas Basarial, Fitran Sahdeli, Yasin Jayapura, Turyadi Pupuli, Rini Susilawati Malang, Wawan IG, Darul Az Gudang Opini.com, Rika Dwi Ningsih Gudang Opini.com, Hamzah Gudang Opini.com, Jati Ningsih Aspirasi, Purwa Aspirasi, Wati Salam Aspirasi, Neneng Khadijah, Elia V Hakim, Nur Salam Ketua Majelis Zikir Arama Pacitan Jawa Timur, Deska Paman Muara Enim Palembang, Anzir Simabur Nizam, Ahmad Anton Palu Sultan, Krishna Perbiacara, Faza Takia, Pangestu Edi, Imam Setiawan, Araudin Purba Medan, Agus Susilo Jember, Saidah Aspirasi, Selamat Tangerang, Sukri Labalado, Ustadz Andri Kurniawan, Nur Hikmah Khotib, Titin Latifah El Halid, Idabur, Muhrizal Bogor, Isri Haji Muhammad Irfan Pasma 34, Hajah Tasuri, M. Sukri Faduli Yogyakarta, Teti Kurniawati Tangerang, Tengku Azhar Sulu, Agus Matorwi Sulu, Abdurrahman Almanazi, Depok Ahmad Yani, Arifudin Bakri, Asep Hermansyah Susilo, Rangkas Bitung Banten, Sri Suartini Ungaran, Ustadz Alfian Tanjung, Sri Berliani Wanti, Yuris Joko Purwoto, Yahya Herdiansa, Iskandar Fatoni, Ratna Purwaningsih, Iwan Basuni, Didit Mardianto, Sujoko Amiati, Yayan Kiram, Ari Jono, Karyo Sentono, Ari Ekorwati SHMPD. Dan masih banyak yang memang tidak bisa kami sebutkan karena masih terus masuk ke nomor HP saya, dan insya Allah akan kami kumulasi dan kami sampaikan kepada publik. Demikian pernyataan sikap yang disampaikan oleh TPUK. Mudah-mudahan ini bisa memantik perjuangan umat Islam, terutama tadi ya, untuk bisa mendorong proses pidana terhadap Yudian Wahyudi dengan tuduhan penistaan agama 156A menurut Bang Azam Khan tadi, dan dikuatkan oleh Bang Salman, Ustadz Salman tadi. Nanti MUI kami tunggu fatwanya bahwa